kita sudah bertemu dengan E, dan secara langsung E sudah menyampaikan permohonan untuk jadi GC. Nah, karena itu LPSK kemudian mulai malam ini, mulai hari ini. Ya bagus, artinya semua tersangkanya dihadirkan. Saya kira tidak perlu ada kekhawatiran karena di situ pasti ada pendampingan, penjagaan yang sangat ketat sehingga tidak perlu dikhawatirkan misalnya ada tersangka tertentu misalnya yang khawatir, ragu-ragu menyampaikan apa yang dia ketahui, apa yang dia saksikan atau yang dia lakukan. Memutuskan untuk memberikan perlindungan darurat kepada saudara Barada E dengan program perlindungan. Pertama, kita akan melakukan penebalan pengamanan bersama Barreskrim. Ya, pastinya klien saya sudah menyampaikan semuanya dalam BAP ya, proses, dan sudah terbuka menyampaikan detail bagaimana kejadian. Harapan kami ke depannya dengan adanya rekonstruksi ini, posisi klien kami yang kami jelaskan bahwa dalam perintah tidak. Jadi harapan kami dengan adanya rekonstruksi ini semakin terang ya perkara ini. Saya kira kekhawatiran itu sah-sah saja, tapi penjagaan dari pihak kepolisian kan juga besok cukup baik. Polri memastikan Richard Eliezer atau Barada E bakal mendapat pengamanan khusus selama rekonstruksi pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Barada E saat ini mendapat perlindungan karena mengajukan justice kolaborator. Iya, ada pengamanan khusus untuk Barada E, kata Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andirian Cajadi, Senin 29 Agustus 2022. Anda belum dapat merinci skema pengamanan terhadap Barada E. Pihaknya kini masih berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Sedang dikoordinasikan dengan LPSK, ujar Andi. Pengamanan khusus hanya diberlakukan ke Barada E karena posisinya sebagai justice kolaborator dalam kasus ini, sementara 4 tersangka lain yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf hanya akan diberi pengamanan standar. Standar pengamanan tahanan, kata Andi. Penyidik bakal menggelar rekonstruksi peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada Selasa 30 Agustus 2022 pagi. Rekonstruksi akan berlangsung di tempat kejadian perkara atau TKP, rumah Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ini dampaknya jika Barada E dipaksakan bertemu Ferdi Sambo saat rekonstruksi kasus Brigadir J. Kolase foto Ferdi Sambo dan Barada E akan bertemu mantan atasannya, Ferdi Sambo, saat rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J. Barada Richard Eliezer atau Barada E akan bertemu mantan atasannya, Ferdi Sambo, saat rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, Barada E sempat menyampaikan permohonan untuk tidak dipertemukan dengan Ferdi Sambo saat mantan Kadif Propam Polri menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Polri. Namun, kini Barada E bakal bertemu Ferdi Sambo. Bagaimana dampaknya bagi Barada E jika dipertemukan dengan mantan atasan yang menyuruhnya menembak mati Brigadir J? 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J akan bertemu di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri pada Selasa 30 Agustus 2022 besok. Para tersangka antara lain mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Mereka akan dihadirkan tim khusus Polri dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Rumah dinas yang pernah ditempati Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan merupakan tempat kejadian perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir J.
Mantan Kapolda Jawa Barat Anton Carlian meyakini kehadiran Baradae dalam proses reka ulang kejadian akan dikawal secara ketat, baik oleh penyidik Barreskrim Polri maupun dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ia mengingat status Baradae sebagai justice kolaborator. Menurut Anton, dengan pengawalan ketat tersebut, potensi adanya tindakan yang tidak diinginkan terhadap Baradae sangat kecil. Namun penyidik maupun LPSK juga perlu melihat psikologis dari Baradae saat proses rekonstruksi. Jangan sampai begitu datang muncul kendala psikologis yang buat Baradae ini gugup dan tidak benar memberikan kesaksian, ujar Anton saat dihubungi di program Kompas Petang, Kompas TV, Sabtu 27 Agustus 2022. Anton menambahkan kehadiran Baradae dalam proses reka ulang kejadian memang sangat diperlukan, namun hal tersebut harus dikembalikan pada Baradae. Jika dirinya siap berhadapan dengan Irjen Verdi Sambo selaku aktor utama skenario penutupan kasus tewasnya Brigadir J, maka penyidik dapat menghadirkan Baradae. Sebaliknya, jika Baradae tidak siap, penyidik tidak perlu memaksa dan tetap memberi perlindungan. Jadi tergantung keberanian dari Baradae sendiri. Kalau dia tidak berani, kita tidak bisa memaksakan, ujar Anton. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji rekonstruksi akan dilakukan secara transparan. Semuanya transparan, tidak ada yang kita tutupi. Kita proses sesuai dengan fakta dan itu janji kita, kata Listio. Kata Listio Sigit Prabowo kepada wartawan di Bundaran Hotel Indonesia atau HI, Jakarta Pusat, Minggu 28 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan soal rekonstruksi pembunuhan Brigadir J disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Barreskrim Brigjen Andi Rianca Jadi. Informasi kedua dari Pak Dirtipidum, rencana pada Selasa 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3, kata Dedi di Barreskrim Polri Jumat 26 Agustus 2022. Proses rekonstruksi bakal berlangsung tertutup, kata Dedi. Penyidik dalam rekonstruksi itu akan menghadirkan 5 tersangka, yaitu Barada Richard Eliezer, Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Tak hanya para tersangka, Dedi menyebut pihaknya juga bakal menghadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Selain menghadirkan 5 tersangka, juga didampingi pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah JPU, ucapnya. Selain itu, Dedi memastikan Komnas HAM dan Kompolnas juga hadir dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J terkait transparansi dan objektivitas. Kemudian juga agar pelaksanaannya juga berjalan secara transparan, objektif dan akuntabel, penyidik juga mengundang Komnas HAM, Kompolnas, ungkapnya. Ini sesuai komitmen Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini mengundang pengawas dari eksternal, yaitu Komnas HAM dan Kompolnas, sambung Dedi. Baradae sempat menolak bertemu Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Baradae sempat meminta agar tidak dipertemukan dengan Verdi Sambo.